Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang kita nggak mampu ngitung, Pak. Ada yang bisa ngitung nggak nikmat kita hari ini aja? Ada yang bisa? Nggak bisa. Allah berikan nikmat bertubi-tubi kepada kita, dan kadang kita suka lupa. Kita manfaatkan buat hal yang tidak ada manfaatnya buat akhirat kita. Tapi alhamdulillah, hari ini, saat ini kita duduk di sini, sholat berjamaah dan hadir di majelis ilmu. Ini suatu nikmat yang jika Allah terima ganjarannya, Allah berikan ganjaran yang luar biasa bagi orang-orang yang bersabar. Tapi ingat, syaitan gak akan pernah berhenti. Dia akan goda kita, dia akan bikin kita melihat HP kita, dia akan bikin kita ngelamun aja. Ini kok atapnya gini banget ya. Akhirnya apa? Gak fokus, kajiannya lupa, senderan sedikit merem. Jadi duduknya kita di sini adalah bukti bahwa Allah ingin kebaikan buat kita. Karena Allah katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki kebaikan buat orang, Allah jadikan dia paham akan agamanya. Ketika kita hadir, nikmat gak? Nikmat. Tapi bisa gak hadir tapi gak paham, Pak? Bisa gak? Bisa. Ngelamun. Makanya ketika kita hadir nikmat, ketika kita paham nikmat, tandanya Allah pengen kebaikan buat kita. Dan kebaikan ini nakiroh. Kalau yang teman-teman belajar bahasa Arab, nakiroh itu maksudnya apa? Umum. Jadi kebaikan bukan cuma perkara akhirat. Kebaikan rumah tangga, kebaikan kesehatan, kebaikan anak, kebaikan semua. Makanya yuk kita semangat, kita ramaikan terus nih majelis ilmu agar kita menjadi orang-orang yang dapat kebaikan di dunia dan di akhir. Pada pembahasan kita pada malam ini adalah jalan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana mau tanya, pernah nggak kita udah lama nggak ketemu teman kita nih? Mungkin teman kuliah zaman dulu, atau saudara kita yang udah lama kita nggak ketemu, pas ngeliat udah berubah, jenggotnya udah segini, udah pakai peci, udah mau kemana? Mau ke masjid. Masya Allah, dia jadi orang yang rajin ke masjid. Mau ngapain di masjid? Bantu-bantu. Masya Allah. Ada majelis ilmu, tampilannya berubah, akhlaknya. Ketika kita ngelihat dia, Masya Allah, dia kasih senyum yang paling bagus buat kita. Yang kadang kalau kita pikir, dulu dia nggak kayak gini nih, dulu bandel banget. Mungkin setan kalau lihat dia, lu bandel banget bro, dulu bro, katanya setan. Tapi sekarang dia berubah. Dia berubah. Tadinya ngomongnya gue elu, sekarang jadi anak antum. Iya kan? Bukan jenengan lagi, antum.
Dan ini fenomena yang lagi terjadi beberapa tahun belakangan ini. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah takdirkan mulai banyak orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menapaki jalan-jalan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama ini sering terjadi pada kalangan anak muda. Masjid yang dulunya, maaf, isinya cuma aki-aki. Apa kalau bahasa Jawa aki-aki? Kakek-kakek ya? Apa? Simbah-simbah. Masjid yang dulu awalnya cuma simbah-simbah isinya. Aki-aki sekarang ahi-ahi. Teman-teman yang muda-muda, semangat. Para ikhwan berlomba-lomba mengisi soft pertama. Pakai baju rapi, wangi, pecinya, Masya Allah. Dan semua berusaha kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah anak muda. Kenapa anak muda? Karena anak muda tuh lebih mudah menerima kebenaran. Kita lihat bagaimana kisah Ashabul Kahfi. Allah tetapkan dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Katakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan kami tambah tuh pula petunjuknya. Ulama tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Ashabul Kahfi, mereka pemuda. Mereka pemuda yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana kaumnya Nabi Musa. Dalam surat Yunus ayat 83. Dikatakan fama amana li Musa illa dzurriyyah min qaumih. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa kecuali pemuda-pemuda dari kaumnya. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan zuriyah ini maksudnya pemuda. Dan mereka sedikit. Mereka orang-orang yang takut sama Fir'aun. Karena maaf, jarang ada orang yang mau hijrah, jarang orang tua yang mau hijrah atau kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kaum muda ini lebih mudah menerima kebenaran, lebih cepat mengikuti jalan kebaikan dibandingkan kaum yang tua. Karena maaf, kadang kaum yang udah tua nih, mereka sudah lama tenggelam dalam kebatilan. Kita lihat bagaimana kalangan sahabat yang menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya didominasi oleh kaum muda. Adapun kalangan yang tua, kafir Quraisy, mereka istiqomah tuh memilih nenek moyang mereka. Sehingga hanya sedikit dari kalangan tua kafir Quraisy yang masuk Islam. Dan kita harus tahu, generasi muda nih selalu berada di garis terdepan yang membela ajaran Islam, pembela agama Allah di atas muka bumi ini. Apa sih definisi pemuda itu? Wah, ana udah 30 tahun Ustaz, udah bukan anak muda lagi, udah bapak-bapak katanya. Al-Imam Ibnu Jauzi menjelaskan umur manusia ini ada 5. Dari semenjak lahir sampai 15 tahun, dari 15 tahun sampai 35, sampai akhir fase masa muda itu sampai 50 tahun. Jadi pengertian pemuda didefinisikan sebagai setiap orang yang berantar antara usia balik sampai 35 tahun. Namun ada yang mengatakan sampai 40 tahun. Jadi kalau kita masih 40 tahunan, masih dikatakan sebagai pemuda oleh para ulama. Dan sudah sepatutnya
kita ini bergerak untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau udah tua, ya mau ngapain lagi? Kasarnya gitu. Udah tua, kadang-kadang ada orang yang mengatakan, ya harusnya di masjid, habis mau ngapain lagi? Masih mau urusan dunia. Tapi kalau masih muda, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suatu keistimewaan. Dan tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlambat adalah ketika kita sudah wafat. Ustaz, ana udah tua, Ustaz, ana udah banyak dosa. Lah. Allah Maha Pengampun. Selama kita taubat nasuha, Allah terima taubat kita. Dan sekarang lagi heboh yang namanya hijrah, ya kan? Hijrah ini, hijrah itu. Apakah kita udah paham apa definisi hijrah itu? Memang secara bahasa artinya meninggalkan dia. Ada beberapa makna. Yang pertama, hijrah tempat, al-makan atau tempat. Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab salah satu usul, beliau mengatakan hijrah adalah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Dan hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam hukumnya wajib bila ia tidak mampu menampakkan keislamannya di negeri tersebut. Gak bisa sholat, gak bisa puasa, gak bisa pakai hijab. Rasulullah SAW diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun bisa juga tidak wajib. Bila dia memang sakit, lemah, nggak mampu. Dan kewajiban hijrah tempat ini berlaku hingga hari kiamat, dari tempat kafir ke tempat Islam. Namun bukan itu pembahasan kita. Kita membahas jalan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah yang kita definisikan secara maknawi, yaitu hijrah dalam ketaatan. Hijrah atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari pelaku maksiat menjadi pelaku kebaikan. Itu yang menjadi pembahasan kita pada malam ini. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, wal muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Hijrah dari memakan harta riba, hijrah dari meminum khamar, hijrah dari judol, hijrah dari semua hal-hal yang Allah larang. Berhijrah atau meninggalkan semua kemaksiatan, berusaha semaksimal mungkin menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah menjadi fenomenal zaman sekarang. Karena kalau kita lihat zaman sekarang, banyak anak muda yang hadir di majelis ilmu. Mereka berlomba-lomba memenuhi soft-soft terdepan, ingin belajar, haus akan ilmu agama. Karena kalau kita lihat, ini aja realitanya, Masya Allah. Yang hadir teman-teman pemuda-pemuda semua. Kalau dulu ya, pengajian identik dengan apa? Ibu-ibu simba-simba baca Quran sama-sama, ya, hataman sama-sama. Sekarang beda. Sekarang isinya pemuda-pemuda mengkaji ayat-ayat Al-Quran, membahas hadis-hadis Rasulullah SAW, serta membahas sunnah Rasulullah SAW. Ini kajian-kajian sekarang yang diisi oleh kebanyakan pemuda. Yang patut kita lihat, apa manifestasi ketika kita mengaku menjadi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita mengaku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala cukup pakai gamis, pelihara jenggot,
kemana-mana pakai peci. Lalu sepekan sekali, ya kalau ada kajian ya datang kalau lagi sempet. Kalau nggak sempet, ya nanti bulan depan juga ada lagi katanya. Atau minta, Ustadz datang ke rumah Ustadz isi kajian, habis itu arisan. Nggak cukup kalau cuma itu. Kalau sisanya dari perilaku kita sama seperti kita dulu. Nggak cukup kalau kita berubah secara casing tapi perilaku kita masih sama seperti kita yang dulu. Masih enjoy dengan dunia, masih berusaha cari dunia sebanyak-banyaknya, dan lalai terhadap amal soleh. Jangan-jangan kita baru hijrah casing, kayak handphone, kemasannya doang yang berubah, perilakunya tidak mencerminkan sebagai orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala enggak cukup cuma dari penampilan kita. Penampilan jadi lebih islami, sementara rutinitas, gaya hidup, amal ibadah enggak jauh berbeda dari zaman dulu sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar berubah panggilan dari bro jadi ahi, atau sis berubah jadi enggak cukup. Hijrah ini adalah pintu kita menuju kebaikan dan bukan tujuan akhir. Masih jauh, masih panjang perjalanan kita. Masih ada anak-anak tangga yang harus kita lewati. Dan dengan belajar, jangan sampai kita merasa udah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari casing kita yang berubah, tapi akhlak kita, perilaku kita, ilmu kita masih sama seperti dulu. Alangkah ruginya. Karena kalau kita sadar bahwa ketika kita mengaku muslim, dunia ini adalah penjara bagi kita. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Ana tanya, orang kalau di penjara bebas gak dia mau ngapain aja? Pak Sipir, ana bosen nih sayur bening, gudeg Bu Ujum boleh gak? Kira-kira diapain tuh Pak sama Sipir? Pak, aku mau pulang dulu ya sebulan di rumah, terbalik lagi. Gak boleh. Ketika kaum muslimin kita di penjara di dunia ini, kita ngikut apa aturan Allah. Allah suruh sholat 5 waktu, sholat kita, nggak pilih-pilih. Allah suruh kita belajar ilmu agama, belajar, bukan kalau sempet aja. Allah perintahkan kita baca Al-Quran biar kita paham, kita amalin. Ini enggak. Al-Quran kalau udah Syawal, 1 Syawal taruh di rak. Sampai jumpa Ramadan depan, dada-dada lagi. Subhanallah. Al-Quran ini harus menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kita isi waktu kita dengan membaca Al-Quran, kita pahami, kita amalin. Alangkah ruginya ketika ada mukjizat depan mata kita, tidak membawa kita menjadi seorang manusia seorang muslim yang baik, seorang muslim yang tahu bahwa hidupnya cuma sebentar. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengatakan, orang mukmin terpenjara di dunia karena mesti menahan dirinya dari berbagai syahwat yang Allah haramkan dan yang dimakruhkan. Kalau ternyata ketika kita mengaku sudah kembali kepada Allah, tapi gaya hidup kita nggak berubah, kebiasaan kita nggak berubah, circle pertemanan kita nggak berubah,
Apalagi ilmu agama kita masih jalan di tempat. Jangan-jangan hijrah kita masih di tempat. Seorang mukmin dia diperintahkan untuk melakukan ketaatan. Selama masih hidup diperintahkan dia melakukan ketaatan. Hingga ketika dia mati baru berhenti itu perintah ketaatan. Dan ketaatan ini bukan cuma buat saat ini, atau bukan buat kemarin, atau bukan cuma ketika kita lagi di masjid ini. Tapi ketaatan yang harus kita jaga sampai kita masuk ke liang kubur. Salah satu imam mazhab, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau hafal berapa hadis? Ada yang tahu nggak? Berapa hadis Imam Ahmad bin Hanbal hafal hadisnya? Ini ada hadiah nih dari panitia, Masya Allah banyak nih. Ayo boleh ditebak. Nolnya banyak pokoknya. Ya nggak bisa, cukup banyak. Berapa? Angka sebut. Hah? Berapa Pak? Tanya ChatGPT boleh deh. Nggak ada yang berani jawab. Ada hadiahnya nih, buku Masya Allah tebel-tebel nih. Lewat dulu. Siap, silakan. 1 juta hadis. Ya, yakin? Benar, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nanti habis kajian diambil hadiahnya ya. 52 persoalan sekitar hukum haid. Nggak cocok nih Pak, jangan yang ini. Jangan. Ini aja nih, fikih puasa nih kayak cocok nih nanti. 1 juta hadis. Seorang ulama besar. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah yang menjadi mazhab Syafi'i ini mazhabnya orang Indonesia nih. Beliau mengatakan, aku meninggalkan negeri Baghdad, tidaklah aku temukan orang yang lebih berilmu dan bertakwa daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan saat Imam Ahmad bin Hanbal ini sudah tua, beliau kemana-mana suka bawa tempat tinta Pak, buat belajar. Udah mulai kelihatan putih-putih. Seseorang bertanya sama dia, ila mata wa anta ma'al mihbar, sampai kapan sih ini kamu bawa-bawa tempat tinta nih? Zaman sekarang nggak kayak dulu Pak. Kalau mau nulis mesti bawa wadah tinta tuh dicelup-celup ya kan. Nggak ada tablet dan yang lainnya, pulpen nggak ada. Karena orang ini bingung, Imam Ahmad yang sudah mulai tua masih aja sibuk belajar, masih aja sibuk mencatat. Usianya udah gak muda. Hingga keluar perkataan yang masyhur, ma'al mihbaroh ilal makbaroh, bersama tempat tinta sampai masuk ke dalam kubur. Imam Ahmad bin Hanbal Pak rahimahullah hafal 1 juta hadis. Kita berapa? 100.000, angkat tangannya 100.000. 1.000 100 deh. Jangan-jangan cuma 1. Itu juga gara-gara anak kita masuk TPA hari pertama, la tagdob walakal jannah. Subhanallah. Imam Ahmad bin Hanbal Pak, masih tuh udah tua masih belajar. Kadang kita pede, sholat mah gampang gitu-gitu doang. Dia lupa kalau dulu kita zaman kecil, coba kita validasi, buku kita belajar sholat sama nggak Pak? Yang gambarnya orang berdiri sama ruku, ya kan? Yang ada kotak-kotak kayak catur itu, ya. Bapak warna apa dulu? Biru. Bapak biru, seangkatan berarti. Bapak warna apa? Hijau. Yang senior biasanya warna-warna dasar. Yang mulai kesini warna-warna campuran. Sama semuanya. Kok kita bisa pede belajar pakai buku yang bukan, anak katakan buku itu sempurna salah, enggak. Anak tanya, ada seorang koki, dia pinter bikin satu makanan, katakanlah nasi mandi ya, tulis resepnya, nggak pernah belajar lagi.
Kira-kira dia berani nggak Pak bikin lagi tuh tanpa lihat resep? Berani nggak? Hah? Nggak berani. Kita belajar sholat 20 tahun, 30 tahun yang lalu pede-pede aja tuh sholat sampai sekarang. Nggak di murojaah bukunya, nggak dicari-cari buku yang lain. Bisa nggak ada yang salah dari gerakan kita sholat? Bisa. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ada orang sholat 60 tahun nggak diterima Pak sholatnya Pak. Bahkan 1 rakaat nggak diterima. Bisa jadi ketika dia ruku sujudnya nggak sempurna. Ketika dia sujud rukunya nggak sempurna. Orang sholat 60 tahun, katakanlah balik umur 15 tahun, berarti sampai usia berapa dia sholat? 75 ya Pak ya? Berarti kalau 75 kan bisa dikatakan hampir seumur hidupnya. Makanya ini nasihat penting buat anak dan teman-teman semua. Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Terus kita murojaah, perbaiki. Sholat yang menjadi amalan kita yang pertama akan ditanya. Alangkah ruginya kalau kita cuma modalkan buku yang warna hijau itu, gak belajar lagi, gak murojaah lagi. Katakanlah ada seorang hafiz Quran, gak pernah murojaah, dia baca cuma trikul. Tahu Pak trikul Pak? Apa trikul? Kulhu, kulauzu birabbin nas, kulauzu birabbil falak. Tambah ina atau ina satu deh. Selama hidupnya, kira-kira hafalan yang lain gimana? Hilang nggak? Hilang. Lalu kita kok bisa pede gitu? Puasa juga gitu. Makanya ketika kita belajar, ketika kita mengaku kembali kepada Allah, banyak PR kita. Dan perintah untuk hijrah ini sampai kiamat. Karena dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan hatta tatlu asyamsu minal maghrib, sampai matahari terbit tuh dari barat. Ini bagi kita ketika belum matahari terbit dari barat, waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk golongan yang cuma hijrah casing? Atau kita belum sama sekali? Atau kita sudah mulai mengenal ajaran Islam? Ayo, Ana mengajak Ana dan diri teman-teman semua, sekarang saatnya kita berubah. Saat ini juga, di masjid ini juga, kita berubah menjadi sosok orang-orang yang kembali kepada Allah. Dan semakin kita belajar agama, semakin mudah agama itu. Kadang agama sulit karena kita nggak belajar. Ada rukhsah ya kan, ada mengusap khuf, macam-macam. Terus masyakoh seperti apa? Inna dina yusrun. Agama itu mudah. Allah nggak pernah berniat menyusahkan kita. Bahkan maqasid syariah kita apa? Memudahkan kita. Raf'ul haraj dan yang lainnya. Tapi karena kadang kita nggak belajar, kita ngerasa sholat berat ini itu. Enggak. Semua ibadah yang kita kerjakan buat kita. Kemarin Ana baca ada penelitian terbaru dari para ilmuwan. Jadi kalau zikir sambil mengetuk jari gini ya, ternyata ini menambah ketenangan jiwa kita. Ini penelitian terbaru nih. Jadi kalau kita zikir pakai jari ya, buku-buku jari kita ketuk gini kan. Apakah kita cari penelitian-penelitian ini baru kita percaya bahwa agama ini demi kebaikan kita? Enggak perlu. Udah apa yang Rasulullah SAW tunjukkan kita kerjakan. Apa yang dilarang jauhkan udah. Nggak usah nunggu. Iya juga tasbih dibuang baru pakai jari. Karena penelitian terbaru mengetuk jari menambah ketenangan jiwa. Nggak perlu. Ketika Rasulullah SAW perintahkan dengan buku-buku jari kita, bismillah udah, kita yakin pasti ini ada maslahat buat kita. Antara kita nggak tahu atau belajarnya kurang jauh. Iya kan?
Lalu kita tanya sama diri kita, apa sih tujuan kita kembali kepada Allah? Apa sih tujuan kita hijrah? Maaf, kadang gara-gara teman-teman satu permainan, teman ngopi, akhirnya ikut-ikutan. Ketika teman-teman yang biasa kita main bersama udah hijrah, ikut juga deh. Lagi ngetren soalnya zaman sekarang katanya. Kita sebagai seorang muslim nggak terbawa arus, nggak ngikut-ngikut sama yang ngetren, sama yang viral. Karena kita punya panduan bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Kita punya apa yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan. Ada semua standarnya dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Dan sudah Allah jelaskan dari kurang lebih 1400 tahun yang lalu dalam Al-Quran dan hadis sahih Rasulullah SAW. Dan kita pun udah dikasih tahu apa tujuan kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi kita lihat di luar sana, betapa banyak orang-orang yang cuma memikirkan bagaimana bisa kaya, bagaimana punya anak. Mereka pergi pagi pulang sore demi dunia, ingin menumpuk hartanya, mati-matian ngejar dunia, mati-matian mengejar apa-apa yang dia nggak bakal bawa mati. Ada yang matinya mau bawa kasih kantong sini buat naruh ATM. Mau bawa nggak kartu ATM nanti kain pocongnya, kain kafannya mau nggak dikasih ATM? Nggak mau. Nggak ada gunanya lagi itu harta semua. Harta itu udah jadi milik ahli waris, sudah selesai urusan kita sama dunia. Dan penyesalan datangnya belakangan. Ketika udah mulai tua. Ini jenggot kok putih semua ya, perasaan nggak lewat pohon jambu katanya. Ngelihat tulisan kok, ini tulisannya yang kecil apa? Udah nggak ada lagi autofocus, sudah nggak ada. Dengar juga udah separuh-separuh ya Pak ya. Tadi apa? Oh iya, baru nyesel. Ternyata selama ini kurang belajar agama, tergulung oleh kesibukan dunia. Ibu mertua ana umur 70 ikut tahsin online. Ini lansia semua nih, sama ustazahnya lewat online. Ada temennya umurnya 75, kan online ya, ustazahnya nggak bisa lihat. Tiap baca si ibu-ibu ini bilang salah semua makhrajnya, geser-geser. Ro geser, dal geser, semua geser. Ustazahnya gergetan, Bu. Maaf Ibu ya, kenapa ya Bu ya? Udah lama kita ini kan belajar ya, tapi kok makhrajnya salah terus katanya dia. Apa jawaban si ibu ini? Iya Ustazah, maaf ya, gigi ini udah nggak betah di mulut katanya. Udah nggak punya gigi dia. Padahal makhraj kan ada hubungannya sama gigi. Apalagi taruh di gusi, kalau nggak ada gigi geser ke depan. Mumpung kita masih punya gigi, masih bisa ngelihat dengan jelas, masih bisa mendengar, manfaatin. Ketika kita mengaku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus semangat. Karena akan ada masa-masanya itu semua udah gak manfaat, dan akhirnya kita menjadi menyesal. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan semua langit dan bumi, kita semua makhluk untuk sia-sia. Bahkan Allah berikan kalimat retorik yang menanyakan walaupun Allah tahu jawabannya. Allah katakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Wahai manusia, apakah kalian mengira kalian nggak akan kembali? Apakah kalian mengira kalian diciptakan begitu saja?
Yang mau kerja terus silahkan, yang mau healing terus tafadhol. Enggak. Kita bukan diciptakan untuk itu. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Berarti nggak usah kerja, enggak gitu juga. Kadang orang gitu sih. Ketika dilarang jangan duduk, bukan berarti mesti berdiri, ya kan? Pemahamannya yang kadang suka bermasalah. Tetap kita kerja, tetap kita menikah, tapi kita tahu semuanya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menikah, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu nikah ibadah. Ada nggak nikah yang nggak ada ujiannya? Ada nggak? Nggak ada. Pasti ada ujiannya. Lalu bagaimana kita menyikapinya, itu yang paling penting. Dan ketika kita sadar bahwa kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah, sudah sepatutnya kita kembali kepada Allah. Bila dulu kita menjadi orang yang tertipu, yang sibuk dengan perkara dunia, sudah saatnya kita kembali menjadi orang yang taat dan menjadi hamba yang taat beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita menjadi orang yang istiqomah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita harus luruskan niat kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan dan sesuai dengan niat hijrahnya. Dan insya Allah teman-teman tahu hadisnya. Hadis pertama dalam Arba'in Nawawi, bahwa seseorang akan hijrah akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jika dia hijrah karena Allah, maka Allah hijrahnya karena Allah. Tapi jika dia hijrah karena perkara wanita, karena dunia yang dia kejar, maka dia cuma dapatkan itu. Alangkah ruginya. Makanya bab niat ini adalah perkara yang sangat penting, karena berkaitan dengan amal kita, yang dapat membantu kita istiqomah dalam kembali kepada Allah. Jadi jangan kaget kalau kadang ada orang yang udah kembali kepada Allah, kok dia gitu lagi. Bisa jadi niatnya bukan karena Allah. Makanya sudah sepatutnya kita memohon kepada Allah agar dijadikan orang yang memang ketika kita niat kembali kepada Allah, Allah jadikan istiqomah. Karena istiqomah itu berat, Pak. Kalau ringan itu istirahat namanya. Ketika kita kembali kepada Allah, agar kita istiqomah, yang kedua adalah kita menguatkan pondasi kita dalam belajar, dalam tauhid dan akidah kita. Jangan belajar perkara-perkara yang sulit dulu, tapi tauhid dan akidah kita masih berantakan. Ana belajar usul fiqh, ana belajar kaidah fiqhiyah, ana belajar ilmu mantik, tapi ketika Allah ada di mana bingung. Ya kayaknya sih, hati-hati. Kita belajar bab takdir juga kadang banyak yang miss. Mengaku, ya aku hijrah nih, aku kembali kepada Allah. Ketika dapat ujian, jerit-jerit gulung-gulung, marah-marah, gak ridho atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga agar kita istiqomah dalam hijrah atau kembali kepada Allah adalah selalu hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah, ana temukan banyak kajian-kajian di daerah Jogja ini, Masya Allah. Dan keutamaannya sangat banyak. Bukankah ketika kita duduk di sini menambah keimanan kita? Iya kan? Beda cerita kalau udah mulai pakai sendal ya Pak ya. Baru yang kiri udah mulai turun, pakai yang kanan turun lagi, subhanallah. Masuk sini kajian lagi, semangat lagi. Itulah manusia. Bahkan sahabat, generasi umat terbaik umat Islam bertanya sama Rasulullah SAW, kenapa ketika kami sedang bersamamu, kami tuh berasa semangat gitu loh, beriman, bertambah keimanan kami. Tapi ketika kami pulang bersama keluarga kami, tidak terasa yang sama. Apalagi kita Pak, yang bukan generasi umat terbaik, harusnya lebih semangat lagi kita belajar.
Dan menuntut ilmu ini wajib. Ketika kita sebelum kembali kepada Allah dan ketika kita sudah kembali kepada Allah. Apalagi kalau kita dulu ilmunya masih kurang. Harus kita jadikan masa lalu kita yang buruk itu sebagai motivasi agar kita tidak kembali lagi menjadi orang seperti itu. Dan jangan terlalu cepat puas. Semakin kita belajar, semakin banyak yang kita nggak tahu. Ketika belajar bahasa Arab gimana? Masya Allah, ini kitab kok banyak banget ya. Kapan bacanya katanya, subhanallah. Dan ketika kita mulai kembali kepada Allah, selektif dalam memilih guru. Jangan sembarangan, Pak. Tanya, cari tahu. Yang mengatakan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis sahih Rasulullah SAW dengan pemahaman generasi umat terbaik. Karena kadang, maaf, dalilnya sama, pemahamannya beda. Iya kan? Azan. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi setelah azan. Aywa, insya Allah. Ada yang lewat. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit sambil menunggu iqamah ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan mungkin kita bisa jawab nanti setelah sholat isya insyaallah. Jadi seperti tadi anak katakan bahwa kita mesti selektif dalam memilih guru. Nggak bisa bermodalkan mukanya Arab, Ustaz. Kita harus lihat nasab keilmuannya. Dia nyambung ke siapa dia belajar. Kalau kita nggak tahu, kita tanya sama orang yang berilmu. Tanya sama teman-teman panitia kajian di sini. Mau belajar sama siapa, di mana? Belajar dari yang mudah. Jangan langsung belajar bahasa Arab dulu kalau makhraj masih bermasalah. Nanti berubah-berubah tuh maknanya. Dan sabar, nikmatin prosesnya. Jangan mengharapkan hasil. Hasil Allah yang tentukan. Istiqomah aja, kerjakan terus. Dan semoga Allah berikan kemudahan kita untuk selalu menambah ilmu agama kita, untuk menghilangkan kebodohan yang ada di diri kita, menghilangkan kebodohan yang ada di diri kita. Ketika kita menjadi kepala keluarga, ada tanggung jawab kita untuk menjaga anak istri kita dari api neraka. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, insyaallah ana yakin yang di sini mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi kenapa banyak orang di luar sana yang lebih sibuk memikirkan nafkah buat anaknya, lebih sibuk memikirkan biaya ini biaya itu, sedangkan ilmu agama menjadi perkara nomor 2 bagi dia.
Dan tidak patut kita menjadi orang yang seperti itu. Sudah sepatutnya juga kita mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Bukan hanya sekedar membacanya. Memang ketika seseorang membaca Al-Quran, dia mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Rasulullah SAW pernah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah, fal hasanah bi'asri amthaliha. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka akan dia dapat kebaikan. Dan kebaikan ini Allah kalikan 10. La aqul alif lam mim harfun. Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim cuma satu huruf. Lakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi berapa Pak kebaikan yang Allah kasih? Mana yang tukang dagang, mana yang pedagang-pedagang nih? Berapa jadinya? 30 barakallahu fik, hadiah buat Bapak nih nanti nih. Aneh soalnya mudah-mudah aja. 30 kebaikan. Kalau kita misalkan ya, pakai mushaf Madinah yang 15 baris, let's say katakan satu baris 40 huruf deh. Satu halaman itu berapa huruf berarti? 15 kali 40 600 barakallahu fiik. Dan Allah janjikan kebaikan ini dikali lipat 10. Berarti berapa? 6.000. Ini baru satu halaman. Kalau ada orang membaca satu halaman 1 tahun dikali 365 hari, itu kurang lebih 2.200.000 kebaikan insya Allah. Kalau kita anggap derajatnya 1 ya. Bagaimana kalau dia membaca bukan setahun, 15 tahun sepanjang hidupnya, 50 tahun, 60 tahun. Gimana kalau dia membaca 5 lembar? Dia membaca 1 juz setiap hari, membaca 4 juz setiap hari sepanjang umur hidupnya. Beda nggak Pak sama yang jarang baca Quran? Beda nggak? Beda. Itu baru hadis tentang baca Quran. Belum tentang orang yang wudunya di rumah, pergi ke masjid cuma niat buat sholat. 1 langkah menghapus dosa, 1 langkah menaikkan derajat. Dan masih banyak ganjaran-ganjaran besar yang mungkin luput dari kita. Karena apa? Karena kita belajarnya kurang jauh. Makanya sudah sepatutnya kita menjadi muslim yang patuh kepada Allah, menambah ilmu agama. Ilmu agama ini Allah jadikan murah Pak. Ana tanya, kalau belajar bisnis bayar berapa tuh kalau ikut seminar Pak? Berapa? Jutaan enggak? Jutaan. Bukunya berapa? Jutaan juga. Coba ikut tahsin, seikhlasnya ya. Ya kan? Seikhlasnya. Ustadznya rajin lagi datangnya. Beda kalau belajar ilmu dunia, pakai dasi ini jutaan. Ilmu agama Allah jadikan murah, mudah tuh. Tapi nggak banyak orang yang mau. Tapi giliran belajar bisnis yang lagi viral, semangat kayak apa. Dan ketika kita belajar, bukan cuma buat kita, tapi buat anak istri kita. Siapa yang datang ke sini sama istrinya dan anaknya? Ada yang angkat tangan nggak? Masya Allah, 2 orang ya. Ini hadiah buat antum berdua nih, masing-masing nanti habis. Karena kita masuk surga tuh mau rame-rame Pak, sama anak sama istri. Lebih berat apa lebih mudah kalau ngajak orang? Lebih berat. Karena mungkin nolak gak? Mungkin. Udahlah Pak, aku gak usah ikut, aku di rumah aja wes. Udah pernah kok kajian. Kajian udah pernah, enak aja. Ajak Pak, bersamai mereka. Dan ketika Allah berikan hidayah juga kepada mereka, itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu nggak bisa kasih hidayah kepada orang yang kau sayangin. Innallaha yahdi may yasha. Allah beri hidayah semau Allah Subhanahu wa taala kepada siapa kehendak Allah.
Dan ketika istri kita, ya Pak, alhamdulillah aku seneng, ayo kita belajar kajian terus ya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada suami-suami yang istrinya nggak mau datang kajian, bahkan nggak mau pakai tutup aurat. Kemarin ada yang konsultasi sama ana, pengusaha Pak, masih muda, omsetnya sehari 1 M, restoran sehari 1 M. Kita kan wah asik ya. Dia datang, istrinya nggak tutup aurat. Anak kira mau masalah rumah tangga biasa. Alhamdulillah kan anak hukum keluarga Islam di SCDI. Jadi kita bahas rumah tangga dari semester 1 sampai selesai, bahasnya keluarga terus. Jadi konsultasi rumah tangga, wah, Masya Allah deh. Apa yang terjadi? Anak kira paling masalah biasa lah ya. Bu, dalam Al-Quran tuh begini, Anda bilang. Ah Ustadz, Al-Quran emang bener. Allahu Akbar, Anda langsung mikir, ini bukan masalah rumah tangga ini. Ini masalah yang lebih pelik. Ketika seseorang tidak percaya dengan Al-Quran. Mana udah malam lagi. Jadi ketika kita belajar agama, ketika kita kembali kepada Allah, keluarga kita juga ikut, itu nikmat. Dan salah satu cara menjaga nikmat yang Allah berikan, terus semangat. Ana baca ada ulama zaman dulu yang jadi murtad, padahal dia dulu buat kitab sampai dikatakan dengan ulama lain, dengan kata mubalaghah yang berlebihan ulama lain, dengan kitab itu dia telah membeli surga katanya. Karena apa? Karena kitab akidah yang luar biasa. Tapi dia terpapar dengan khawarij, akhirnya apa? Sesat dia. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan dia nggak ketahuan, Anda lupa namanya, dia nggak kembali ke ajaran agama Islam. Mengatakan seperti itu. Anda kira cuma zaman dulu, zaman sekarang pun ada ternyata ulama ini itu. Apalagi kita yang receh begini ya kan, yang baru kembali kepada Allah kemarin sore, yang masih banyak amalan-amalan yang belum kita pelajarin, yang masih banyak Quran yang belum hatam-hatam kita. Anak, ini sambil cerita ya, anak umroh kemarin, ada orang Sudan. Anak tanya, soalnya suaranya lagi ngaji dia, gitu. Kok nih gimana sih ini ngajinya? Anak tanya, berapa kali nih hatam? Ya sehari 2 kali. Anak kira kan cuma Imam Syafi'i rahimahullah doang yang bisa begitu zaman dulu. Syekh yang benar Syekh, 2 kali anak hatam. Kok bisa? Ditunjukin anak caranya. Ya karena memang udah sering baca ya. Jadi dia nggak kayak kita pakai pembatas lagi, udah enggak. Tengah Quran, 1/4 Quran, 3/4. Luar biasa. Zaman sekarang ada Pak orang-orang yang kayak gitu. Kita di mana posisinya? Kita Al-Baqarah nggak geser-geser. Ya kan? Semangat terus belajar agar kita dimudahkan menjadi orang yang istiqomah insya Allah ya. Nah, silakan yang ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Mungkin ada satu pertanyaan saja ya, satu pertanyaan offline. Nanti ini ada satu online sebelum dibacakan. Monggo silakan. Oh ya, ada ya. Satu saja. Singkat ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sekarang banyak disuruh untuk berdoa waktu sujud akhir ataupun tahiyat akhir. Itu kalau bahasa Indonesia gimana hukumnya Ustaz? Kalau bahasa Arab, Oh, doa ketika sujud, ketika tahiyat akhir. dan sama sujud akhir. Bagaimana bahasa Indonesia? Diberikan enggak? Kalau ada dalilnya. Sujud. Oh, doanya. Kita kalau lagi sholat diperintahkan doanya dengan bahasa Arab, Pak. Kalau kita taunya cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, enggak apa-apa. Dan kita harusnya ya memang kita harus menambah pundi-pundi doa kita.
agar kita bisa doa dengan doa yang macam-macam. Karena doa ini permintaan kita kepada Allah. Jangan cuma ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan akhirnya jadi bermasalah. Ada yang doa minta nambah istri, ada yang doa minta ini, amin-amin aja dia. Ya kan? Barakallahu fiik, mungkin seperti itu. Baik, Ustaz. Ada satu untuk online, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya. Untuk menuntut ilmu ada ilmu dunia dan agama, Ustaz. Berapa porsinya masing-masing, Ustaz? Karena kadang orang sebagai orang tua kepikiran anaknya bisa jadi insinyur, dokter atau profesi yang lain. Maafik barakallah. Ini pertanyaan sebaris jawabannya satu kajian ini. Kemarin anak bikin kajian, tidak semua anak mesti menjadi ustadz. Tapi kalau kita ngejar keafdolan, kita usahakan diarahkan anak kita ke sana. Tapi kalau nggak bisa, kita nggak bisa paksakan. Akhirnya bisa merusak masa depan dia. Kalau memang dia lebih cocok ke ilmu dunia, biarkan dia belajar ilmu dunia, tapi dia menjadi seorang, misalnya katakan seorang pedagang yang bertakwa kepada Allah, seorang arsitek yang bertakwa kepada Allah. Karena menjadi seorang yang bertakwa adalah kewajiban kaum muslimin, bukan menjadi seorang ustadz kewajibannya. Barakallahu fiik, mungkin itu ya, karena kita udah mau sesi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.